Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pembidangan hukum publik terkait hukum pidana. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakannya berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun tujuan hukum pidana secara umum adalah melindungi kepentingan individu. Hukum pidana melindungi masyarakat dari kejahatan. Adapun ciri-ciri hukum pidana, yang pertama, mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan negara. Yang kedua, mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan. Yang ketiga, mesti tanpa pengaduan korban akan dapat diambil tindakan oleh pengadilan. Adapun pembagian hukum pidana, yang pertama hukum pidana materi, hukum pidana formil, hukum pidana substantif, dan hukum pidana umum. Sumber hukum pidana terbagi menjadi dua. Yang pertama kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menjadi sumber hukum utama. Yang kedua undang-undang di luar KUHP yang memuat aturan tindak hukum khusus seperti Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi. Ini saya akan membahas terkait tentang materi anti korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk pada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan hendak menunjang keuangan negara atau perekonomian negara. Ada beberapa faktor penyebab terjadi korupsi. Yang pertama keserakahan, yang kedua kesempatan, yang ketiga kebutuhan, dan keempat pengungkapan. Ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi terjadi korupsi. Yang pertama adalah faktor ekonomi, faktor politik, faktor organisasi, dan faktor hukum. Faktor internalnya yaitu sifat serakah atau karma, gaya hidup konsumtif, moral yang kuat. Dampak korupsi bagi masyarakat dan negara ialah penurunan produktivitas, meningkatnya utang negara, meningkatnya kemiskinan rakyat, matinya etika sosial politik, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, fasilitas menunjang, usaha tidak terbangun. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Ada beberapa unsur korupsi. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang. Ketiga, penyalahgunaan kesempatan. Keempat, memperkaya diri, merugikan keuangan negara. Ada beberapa cara memberantas korupsi. Yang pertama, tingkat pengetahuan masyarakat tentang hukum, membersihkan aparatur hukum dan KKN, tegakkan hukum tanpa pandang bulu, tingkatkan kesejahteraan pegawai negara,